Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga suara saya terdengar ya. Baik, ini pertemuan 3 kita hari ini eh, di pengantar sistem informasi ya. Jadi pertemuan 3 ini bukunya masih sama seperti sebelum-sebelumnya. Untuk pembahasan pertemuan 3 kali ini kita akan bahas tentang people atau orang-orang yang ada di sistem informasi ya. Apa saja sih yang ada di sistem informasi ya, gitu. Orang-orangnya seperti apa. Dan otomatis ketika kita bicara orang-orang ini ada etika ya, ada etika dan juga privasi. Serta apa sih pekerjaan orang-orang yang setelah lulus dari prodi sistem informasi gitu. Nah, ini ada 7 mata kuliah inti sistem informasi ya. Ini saya ambil dari IS Kurikula tahun 2010 ya. Ada 7 level ini ya. Ada dasar sistem informasi, manajemen data dan informasi, arsitektur enterprise, infrastruktur teknologi informasi, IS management project, analisis dan desain sistem, strategi, manajemen dan akuisisi information system ya. Jadi 7 mata kuliah ini semuanya sudah terakomodir atau sudah dimasukkan ya ke dalam kurikulum kita, kurikulum SI ya. Kayak contoh dasar sistem informasi ini nanti ada di mata kuliah PSI ya, dan juga ada mata kuliah pengbis itu ya, pengantar bisnis ya, atau ya pengantar bisnis. Kemudian ada manajemen data dan informasi, ini juga ada ya, SIM, sistem informasi manajemen. Nah, itu masuk-masuk seperti itu. Arsitektur enterprise juga ada, kita ada mata kuliah namanya ERP ya. Di pertemuan sebelumnya itu saya sudah tunjukkan ya peta perkuliahan yang ada di prodi kita, sistem informasi. Nah, ini mata kuliah ada 7 item sebetulnya ya, ada 7 item ini yang akan Anda pelajari selama Anda di prodi sistem informasi UPN Veteran Jawa Timur. Analisis dan desain sistem ini pasti ya, Anda nanti ada mata kuliah pengantar desain ya, atau ada mata kuliah PBO ya, pemrograman berorientasi objek ya, itu nanti ada DBO, analisis desain berorientasi objek, seperti itu ya. Nah, PBO ini nanti masuk ke mata kuliah BPro 2 ya. Nah, baik, untuk people atau orang-orang yang ada di sistem informasi itu apa sih yang bisa gitu ya, yang bisa dilakukan. Kemampuan yang harus ada ya, kemampuan yang harus ada di sistem informasi atau Anda nanti kelak setelah lulus itu ya ada 5 ini. Ini saya ambil juga dari IS Curricula ya. Yang pertama ada leadership and collaboration ya. Artinya Anda harus menjadi pemimpin ya, pemimpin dan harus bisa berkolaborasi secara tim atau secara berkelompok. Kemudian yang kedua komunikasi ya. Jadi yang pertama leadership dan kolaborasi. Kolaborasi ini maksudnya adalah kerjasama antar tim ya, sehingga tidak heran di beberapa mata kuliah nantinya, di beberapa kuliah atas itu Anda akan belajar untuk kerja kelompok gitu ya, mengerjakan satu proses, satu aplikasi gitu ya. Nantinya aplikasi tersebut dikerjakan secara berkelompok ya. Atau kalau tujuan akhirnya ada PKL. PKL itu harus dikerjakan secara berkelompok, minimal 2 orang ya. Leadership di sini itu adalah artinya kepemimpinan ya, kepemimpinan. Jadi Anda harus punya jiwa pemimpin gitu ya. Jiwa pemimpin, bukan jiwa pimpinan ya.
pemimpin dan pimpinan itu beda ya. Jadi Anda harus punya jiwa pemimpin, di mana pemimpin itu dia mampu mendorong ya, teman-temannya jika teman-temannya sedang kesulitan, mau mengulurkan tangan untuk membantunya. Sedangkan pimpinan itu dia seperti bos, ya, dia nyuruh-nyuruh. Ayo kamu bagian, kamu ngerjakan ini, kamu ngerjakan ini, kamu ngerjakan ini. Sedangkan Anda sendiri ya, kalau pemimpin itu kalau pimpinan itu kalau Anda sendiri itu tidak bekerja apa-apa ya. Jadi dia mainnya main nyuruh ya, gitu. Kemudian poin yang kedua adalah komunikasi. Komunikasi ini juga kemampuan yang ada di prodi ya harus diasah. Jadi kalau Anda lihat ada 5 poin ini ya. 1 2 3 4 5. 1 2 3-nya ini adalah 1 2 3-nya ini adalah soft skill ya. 1 2 3 ini adalah soft skill ya. Jadi kalau paling tidak Anda selama perkuliahan ini nanti ya, selama perkuliahan atau selama berada di sistem informasi, Anda harus ya, mengasah soft skill ya. Ataupun Anda juga nantinya Anda harus berasah juga, Anda harus mengasah juga kemampuan hard skill Anda ya di sini. Nah, ya, ada matematika, kemudian ada analitik ya dan critical thinking ya. Ini ya. Jadi komunikasi ini seumpama Anda bisa asah ya, umpamanya Anda mau tanya ke kakak kelas ya, ke kakak tingkat itu juga diasah, ke dosen itu juga perlu diasah ya. Jadi kalau leadership dan kolaborasi ini tadi bisa ke teamwork ya atau ngerjakan tugas gitu ya. Tapi tidak mencontoh ya, tidak seperti satu orang yang mengerjakan, ada seumpama nih ya, ada kerja kelompok gitu, satu kelompok 3 orang, eh, tidak satu orang aja yang mengerjakan, dua orang lainnya, satunya sebagai juru bayar ya, dan satunya sebagai eh, tukang pijat. Nah, tidak seperti itu ya. Jadi kalau mamanya berkelompok ya harus tiga-tiganya harus kerja seperti itu atau harus berusaha untuk eh, menyelesaikan proyek tersebut. Itu yang leader. Komunikasi ini penting ya. Anda ke sesama atau kepada para dosen ya. Nah, komunikasi kenapa kok harus gitu? Penting karena nanti ketika Anda kerja komunikasi ini menjadi hal yang krusial gitu ya. Itu. Yang ketiga adalah negosiasi ya. Negosiasi ini nanti ya Anda ketika Anda bertemu klien ya, negosiasi ini penting. Baik itu deal-dealan masalah harga ya atau user requirement ya, permintaan user itu apa sih ya itu. Kalau memang tidak masuk akal ya bisa ditolak gitu ya. Tapi kalau memang masuk akal ya diterima seperti itu. Nah, negosiasi ini eh, meliputi ini ada komunikasi ya pastinya sama ini leadership dan kolaborasi. Maka dari itu dia berada di poin 3. Jadi ada semacam tingkatan gitu ya untuk mencapai negosiasi ini. Ketika Anda bisa bernegosiasi berarti Anda paling tidak Anda sudah pernah merasakan gitu ya menjadi pemimpin dan kerjasama dengan tim. Ya. Kemudian yang kedua komunikasi Anda bagus. Ya. Nah baru Anda bisa melakukan negosiasi. Kenapa kok bisa gitu? Ya karena Anda negosiasi aja tapi Anda tidak melihat kondisi tim Anda itu juga buruk ya, buruk. Kayak contoh gini, Anda mendapatkan suatu project gitu ya, Anda mendapatkan suatu project tentang membuat sebuah aplikasi Indomaret ya, atau aplikasi minimarket gitu ya, aplikasi minimarket. Kemudian aplikasinya itu bisa live report. Ya. Nah, pertanyaannya
Anda kalau tidak mengetahui ya, tidak mengetahui tim Anda dan juga Anda tidak bisa komunikasi dan Anda tidak mempunyai sifat ya, pemimpin, akhirnya project itu Anda iya-iyakan aja ya, Anda iya-iyakan aja. Pertanyaannya, apakah tim Anda siap dengan konsekuensi-konsekuensi yang ada? Kalau tidak siap bagaimana? Nah, ini tanggung jawabnya di situ ya. Kalau tidak siap ya yang negokan itu yang harus mengerjakan gitu ya. Nah, ini yang harus Anda cermati ya. Jadi negosiasi kenapa berada di poin 3 itu karena ya negosiasi itu terdiri dari komunikasi, leadership dan kolaborasi ya. Kolaborasi di sini kolaborasi tim ya. Bisa tim, bisa juga nanti otomatis kalau negosiasi masuk ke ranahnya negosiasi itu tidak hanya kolaborasi dengan tim tapi juga kolaborasi dengan user atau klien ya. Sehingga aplikasi yang Anda gunakan ya, Anda buat itu bisa tercapai gitu ya, sesuai dengan kebutuhan user. Nah, poin keempat, selain soft skill ya, kalau ini saya tulis di sini soft skill ya. Kalau yang sebelumnya ini adalah soft skill ya, maka ini poin berikutnya ya, 4 dan 5 ini adalah hard skill ya. Jadi kalau hard skill ini Anda harus menguasai dasar-dasar keilmuan dari sistem informasi dan juga ada yang berhubungan tentang teknik informatika. Apa itu dasar-dasarnya? Yang pertama pastinya adalah pemrograman ya, pemrograman. Kemudian yang kedua itu adalah ada matematikanya, ada logikanya di situ. Ya, jadi kalau di dasar di semester 1 2 dan nanti akan ketemu sebuah mata kuliah yang namanya algoritma dan pemrograman. Nah, itu basicnya ya, basic dari analytical dan critical thinking. Ada juga di dalamnya itu ada matematikanya ya. Dan juga ada mata kuliah bahasa pemrograman ya. Bahasa pemrograman di situ ada kreativitasnya. Anda kan diharuskan ngoding nih ya, belajar mandiri tentang coding. Nah, itu yang memang berat ya, apalagi dengan kondisi seperti sekarang ini. Saya anjurkan sekali Anda beli buku ya, beli buku ya hard buku seperti ini ya, hard buku ini saya pun masih belajar ya, saya pun masih beli buku. Jangan sampai Anda lulus dari UPN tidak punya buku sama sekali atau buku satupun ya, tidak punya buku. Pak, ada e-book. Percuma ya, kalau saya boleh bilang percuma. Kenapa? E-book itu tidak pernah Anda baca pastinya. Anda baca sekilas kemudian ditutup lagi. Kalau buku ya, mau nggak mau Anda sudah beli ya. Dan itu akan kalau tidak Anda baca atau tidak Anda coba eman-eman ya. Itu pesan dari saya untuk mengasah hard skill ya. Jadi hard skill itu perlu diasah, jika soft skill itu perlu dilatih ya. Jadi kedua-duanya itu adalah kemampuan dari sistem informasi ya. Kalau Anda lihat di sini ada leadership ya. Ini komunikasi, negosiasi, ini termasuk soft skill. Yang poin 4 5 ini termasuk hard skill ya. Jadi jangan diremehkan seperti itu. Kadang banyak paradigma yaitu programmer itu tidak bisa berkomunikasi. Ya karena dia terlalu fokus ke poin 4 dan 5 ya, poin 4 dan 5 ini. Tapi itu buruk ya, buruk sekali. Jika Anda bekerja dengan orang yang tidak bisa komunikasi atau nggak bisa negosiasi atau tidak bisa kolaborasi. Nah, kalau Anda tidak bisa kolaborasi, ini biasanya kalau kerja itu kesulitan ya, kesulitan.
Kenapa? Karena ya itu tadi, ketika Anda memang jago gitu ya, jago dari segi code atau analytical Anda hebat gitu, tapi Anda nggak bisa kolaborasi. Akhirnya Anda kesulitan, ini apa ya, case ini seperti apa ya? Anda nggak bisa komunikasi juga, sulit, repot ya. Seperti itu ya. Jadi eh, negosiasi, leadership, kolaborasi, komunikasi, negosiasi ya, analytical and critical thinking ya, termasuk di dalamnya adalah kreativitas dan etik ya, etika, kemudian ada matematika, pondasi dari matematika atau matematika dasar. Nanti ada mata kuliah matematika diskrit. Nah, itu kenapa kok ada muncul matematika diskrit? Ya karena ini ya, di SI itu ada matematika juga ya, untuk mengasah logika Anda ya, untuk mengasah kemampuan hard skill Anda, kemampuan berpikir Anda ya, sehingga Anda tidak hanya berpikir A melulu ya. Saya umpamakan Anda tidak berpikir A melulu, tapi di dalam pemrograman itu, di dalam sebagai orang sistem informasi itu harus bisa memberikan solusi ya, memberikan solusi, memberikan masukan terhadap sistem yang ada seperti itu. Pak, kalau sudah kita beri masukan tapi ternyata tidak diterima, ya terus berusaha ya, terus berusaha seperti itu. Ya, ini pembahasan berikutnya tentang etika ya. Etika itu banyak ya sekarang ini pengguna aplikasi gitu ya. Pengguna aplikasi itu yang kadang kalau Anda lihat di WA ya, kemudian Anda lihat di media sosial itu tidak memiliki etika ya, tidak memiliki etika. Kayak contoh dia memposting kata-kata yang buruk. Nah, itu juga tidak memiliki etika. Atau mereka bertengkar ya, bertengkar di media sosial. Lah, ngapain gitu ya, ngapain. Maka dari itu kalau Anda cari media sosial saya itu tidak ada. Saya tidak punya media sosial, bukan berarti saya eh, apa ya, gaptek gitu. Ya memang agak gaptek, cuma saya ingin saya tidak ingin hidup saya ini agak ruwet gitu karena baca baca komentar-komentar yang tidak jelas gitu ya. Nah, gitu. Jadi ini menciptakan ya. Jadi aplikasi yang ada, teknologi informasi yang ada terus berkembang telah menciptakan berbagai masalah etika. Nah, kayak contoh lagi ada Flappy Bird. Kalau Anda pernah ingat ya, pernah ingat itu programmernya dari Cina, seingat saya, itu dia menciptakan sebuah game Flappy Bird gitu ya. Tapi kemudian dia bilang, game saya ini ternyata tidak bagus, tidak baik ya. Maka dari itu saya putuskan untuk tidak mengembangkan atau saya tutup ya, eh, pengembangannya atau installernya ini saya cabut dari Google Play Store. Kenapa? Ya karena dia dia orang IT, dia tahu akan bahwa game yang dia ciptakan ini sebenarnya nggak bagus, gitu. Tidak bagus. Tidak bagus bagaimana? Ya karena tidak ada value lebih gitu ya. Dia khawatir banyak orang yang lebih fokus ke handphone daripada ke human ya, daripada ke human. Nah, itu yang dikhawatirkan oleh programmernya. Sehingga dia memutuskan untuk udah saya berhenti aja gitu. Saya tutup. Nah, problem etika terbagi menjadi privasi, akurasi, properti, dan accessibility. Ya, aksesnya. Privacy issue ini ada yang melibatkan pengumpulan, penyimpanan, dan penyebaran informasi individu. Nah, hati-hati ya kawan-kawan. Jadi ada isu privasi atau pribadi gitu ya, pribadi. Jadi terhadap ini ada pengumpulan, penyimpanan, penyebaran informasi individu, ini wajib berhati-hati seperti itu.
KTP Anda kalau memang diminta, Anda harus benar-benar tanyakan, "Buat apa KTP saya?" Gitu. Nah, ini sering ya. Kemudian yang kedua, akurasi. Ya, akurasi ini melibatkan keaslian, ketepatan dan kebenaran informasi yang dikumpulkan. Ya. Jadi kayak mamanya jika memang katakanlah kampus butuh atau UPN butuh mengumpulkan data KTP Anda, oke, Anda kumpulkan ya. Tapi ini Anda harus menyertakan juga ya, menyertakan juga alamatnya alamat yang benar ya. Kemudian eh, apa nomor handphone itu juga harus benar ya. Kenapa? Pertama ini kan data Anda dikumpulkan ya. Data Anda dikumpulkan oleh UPN, nanti nomor teleponnya tapi nggak benar. Nah, ini banyak ya. Jadi Anda mengirimkan KTP, Anda memasukkan data di Siamik ya, Anda masukkan data di Siamik. Di situ juga ada nomor telepon, tapi nomor telepon yang Anda berikan di situ tidak bisa dihubungi. Nah, ini juga jadi problem ya. Ini yang akurasinya kurang seperti itu. Akurasinya kurang ya. Karena apa? Karena seharusnya kalau sudah diminta dengan tujuan yang jelas seperti itu, kegunaannya hanya untuk pendidikan ya, pasti tidak disebarkan gitu ya. Maka dari itu harus diberikan data yang benar seperti itu. Nah, isu properti meliputi kepemilikan dan nilai informasinya ya, kepemilikan dan nilai informasinya. Apa? Mungkin ada yang tahu kepemilikan dan nilai informasi dari properti itu? Ya, kayak contoh gini. Anda setiap orang itu kan punya memiliki atau punya nama ibu ya, nama ibu. Nah, itu nama ibu itu mohon dijaga, jangan sampai di-share ke siapa-siapa ya. Karena itu termasuk informasi yang krusial, informasi krusial. Nah, itu jangan sampai di-share. Kenapa? Karena ya itu tadi, ketika Anda mau menutup akun bank ya atau membuka kuncian akun bank itu menggunakan nama ibu. Ya, seperti itu. Atau ya bentuk fisik. Ya, bentuk fisik. Itu kepemilikan, bentuk fisik. Itu jangan sampai juga dibocorkan ke orang-orang. Ya, bentuk fisik kayak mamanya ada yang bentuk fisiknya apa namanya, rambut saya tinggi, ikal dan kawan-kawan. Nah, ya, tinggi saya 175 cm, tipe rambut saya ikal, kemudian warna kulit saya sawo matang. Nah, ini jangan sampai diinformasikan ke orang-orang. Ya. Kenapa? Karena dengan spesifikasi seperti itu artinya Anda mengundang orang-orang yang eh, orang-orang yang tidak bertanggung jawab di media sosial. Bisa jadi Anda dibuntuti dari belakang dengan ciri-ciri yang sudah Anda berikan tadi. Oh, tingginya 175, kulitnya sawo matang, rambutnya ikal. Ketika suatu saat ya Anda ketemu salah satu fans Anda ya, bisa fans atau orang yang tidak kenal Anda ya di media sosial, kemudian dia bisa berbuat hal yang macam-macam seperti itu ya. Itu properti milik pribadi ya. Jadi kalau bisa ketika Anda buat akun ya, akun di media sosial itu ketika memasukkan data pribadi ya agak diawurkan seperti itu, agak diabal-abalkan seperti itu ya. Mungkin bisa kecuali untuk keperluan kampus ya, untuk keperluan Dispenduk Capil, untuk keperluan kepolisian ya. Nah, itu kita harus memberikan data yang benar.
Nah, yang keempat, akses ya, akses. Siapa yang seharusnya memiliki akses ke informasi dan apakah ada biaya yang harus dibayar untuk akses ini ya. Kayak contoh, siapa yang seharusnya memiliki akses ke informasi ini dan apakah ada biaya. Nah, kayak contohnya BPJS. BPJS ini data saya ya. Saya pegawai UPN, ini eh, BPJS itu memiliki akses ya, memiliki akses atau meminta akses kepada UPN ya, minta akses informasi data saya ini ke UPN ya. Setelah itu gunanya buat apa? Ya gunanya buat membayar biaya yang dikeluarkan untuk asuransi kesehatan seperti itu ya. Ini boleh, ini diperbolehkan dan pastinya itu sudah ada kerjasamanya ya, itu sudah ada kerjasamanya. Kalau Anda di media sosial, Anda eh, tidak ada apa ya istilahnya, tidak ada perjanjian gitu ya, perjanjian teken kontrak gitu. Bahkan ada beberapa, memang ada sih perjanjiannya itu semacam apakah term and condition gitu ya. Term and condition biasanya Anda diharuskan membaca itu, tapi biasanya kebanyakan tidak banyak membaca ya. Pokoknya dicentang gitu aja. Ya, saya setuju gitu aja. Dicentang saya setuju, kemudian diklik next. Padahal di situ ada informasi-informasi penting. Salah satunya adalah tentang informasi data pribadi, ya, data pribadi Anda. Apakah data pribadi Anda ini yakin akan dilindungi seperti itu ya. Beberapa tahun lalu ya ada kebocoran data di salah satu media sosial terbesar. Gitu ya. Ada, jadi datanya bocor, ya, diambil oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Bahkan ada tahun kemarin apa tahun ini ya, itu ada juga data yang bocor juga miliknya salah satu apa itu ini ya startup ya, startup e-commerce gitu ya, yang terbesar, yang apa backgroundnya warna hijau itu ya. Tapi bukan yang driver ya, bukan yang driver. Nah, itu. Tapi dia adalah semacam toko online seperti itu ya. Nah, itu bocor ya. Nah, hal-hal seperti ini yang harus Anda waspadai. Bahkan sampai sekarang saya pun kalau mencantumkan nama saya yang ada di nama pengirim gitu ya, nama pengirim itu saya tidak mencantumkan full. Saya selalu mencantumkan biasa aja, nama depan aja, nama belakangnya tidak. Baik itu yang ada di aplikasi driver maupun yang ada di aplikasi ini, aplikasi apa itu, toko online tadi ya. Nah, seperti itu. Nah, sehingga yang dimaksud etika itu adalah ini, peraturan ya, tindakan, norma dan moral yang ada di lingkungan masyarakat. Nah, masyarakat ini sekarang ini dengan adanya media sosial, masyarakat ini juga termasuk masyarakat internet ya, masyarakat media sosial ya. Jadi Anda harus menjaga betul ini peraturan, tindakan, norma, moral ya. Kayak contoh ada beberapa nanti kalau Anda semuanya sudah lulus, ada beberapa perusahaan itu yang eh, mengecek gitu ya, mengecek media sosial Anda ya. Biasanya di situ dicantumkan media sosial Anda apa. Nah, itu dicek sama dia. Media sosial Anda apa? Apakah Anda orangnya suka menghujat? Apakah Anda orangnya suka bertengkar ya? Apakah Anda orangnya seperti ini seperti ini? Nah, itu menjadi penilaian tersendiri bagi perusahaan ya. Itu ya ada dan banyak ya perusahaan itu yang menerapkan itu ya. Kenapa? Ya karena orang sekarang itu terlihat nyatanya itu berada di media sosial ya. Tapi di kehidupan nyata ini tidak ya. Mereka pendiam, mereka santai gitu ya, tenang, bahkan cenderung tidak tidak berapi-api gitu ya. Tapi ketika di media sosial, dihadapkan di media sosial, itu banyak yang keluar dari norma-norma, aturan ya, tindakan dan moral yang ada. Ya, kayak contohnya sudah banyak ya, mungkin Anda
sering debat kusir di media sosial. Ya, akhirnya ujung-ujungnya yaitu menjadi hal yang tidak penting ya, jadi hal yang tidak penting. Seperti itu. Jadi mulai sekarang dikurangi hal-hal seperti itu karena itu nanti akan berimbas ketika Anda nanti kerja ya. Kerja itu nanti Anda pasti di lamaran kerjaan itu ada perusahaan yang meminta akun media sosial Anda apa ya? Nama akun media sosial IG Anda apa ya? Alamat IG apa ya? Terus alamat Facebook, alamat Twitter gitu. Ya, itu ada. Nah, kalau Anda sudah cantumkan salah satunya, pasti mereka ngecek ya. Oh, orang ini perilakunya di media sosial seperti ini, oh, nggak cocok ini ya, gitu. Ya, nggak masuk ya, atau tidak sesuai dengan yang diharapkan. Nah, itu bisa di-reject gitu ya. Nah, ini contoh etika yang ada di perusahaan ya. Perusahaan dari sisi perusahaan ya. Apakah perusahaan itu harus memantau ya email atau memantau apa website karyawan yang dia googling gitu ya maksudnya ya. Nah, kalau yang saya tahu kalau perusahaan tidak akan sampai mengecek email ya, tidak akan sampai mengecek Anda googling apa ya, tapi ada tapinya. Tapi di perusahaan itu selalu terrecord ya. Anda browsing apa, Anda searching apa, itu terrecord di server mereka. Ya, jadi harus berhati-hati. Apakah dipantau? Bisa jadi tidak, bisa jadi iya ya. Jika memang ada data bocor di perusahaan tersebut, maka dia akan memantaunya, maka dia akan mencarinya seperti itu ya. Nah, ini haruskah perusahaan menjual informasi pelanggan ke perusahaan lain? Nah, ini yang kadang sering ya kita temui ya. Ini sering kita temui, sering sekali ya. Kalau Anda seumpamanya di isi pulsa gitu ya, isi pulsa di pinggir jalan seperti itu, Anda kan harus tulis nih. Nah, berarti perusahaan yang mengisikan pulsa tadi bisa jadi nomor Anda itu di-share ya, di-share ke eh, toko lainnya. Nah, sehingga banyak terjadi pengiriman SMS-SMS yang SMS spam, SMS penipuan, nomor telepon penipuan, nah seperti itu. Ya. Data-data pelanggan yang ada di database, apakah harus disebarkan? Nah, ini tidak perlu ya. Jadi sekali lagi dengan adanya internet ini ya, dengan adanya ini saya X ya, ini juga saya X. Nah, ini juga saya X ya. Jadi kalau bisa mulai sekarang apapun ya nanti Anda harus menjaga perusahaan rahasia perusahaan seperti itu ya. Anda harus bisa menjaga. Contohnya seperti income ya, income perusahaan itu harus dijaga. Ya, pendapatan perusahaan itu harus dijaga. Gaji Anda nanti ketika Anda lulus itu juga harus dijaga ya. Data pelanggan yang ada di database itu juga harus dijaga. Kalaupun Anda ingin menggunakan data tersebut harus ada izinnya ya, harus ada izin ya. Seperti itu. Nah, ini. Nah, apakah perusahaan harus melakukan audit pada komputer karyawan untuk menemukan mencari perangkat lunak tidak resmi atau file musik atau video yang diunduh secara ilegal? Nah, ini poin D ini saya pernah ngalami ya, rekan-rekan sekalian. Saya dulu pernah kerja di suatu perusahaan seperti itu. Di perusahaan itu ketika saya tanya, saya memang bagian software development ya, software development website seperti itu. Ketika saya tanya di manajernya, Pak, ini saya toolsnya pakai apa? Ya, saya pakai menggunakan tools apa? Beliau menjawab, ya pakai aja yang biasa kamu lakukan, kayak contohnya Dreamweaver. Punya kan crack-crackannya, punya kan license-nya. Nah, pas waktu itu saya jawab, saya nggak ada, saya tidak ada. Saya tidak punya, karena memang sudah dari dulu saya tidak menggunakan Dreamweaver.
ya. Saya gunakannya ini apa? Saya menggunakan yang nah ini PSPad ya, PSPad. Nah, seperti ini tampilannya. Ya hitam putih seperti ini ya. Nah, tidak ada desainnya sama sekali. Nah, ini tampilannya seperti ini ya. Nah, kemudian perusahaan itu bilang nggak apa-apa pakai Dreamweaver aja ya. Nah, enggak, saya tetap memutuskan untuk tidak menggunakan Dreamweaver ya. Nah, akhirnya suatu saat kemudian 1 bulan lah ya, 1 bulan kemudian ternyata sungguhan ada inspeksi ya, ada inspeksi dari pusat gitu ya, dari kepolisian pusat ya, kepolisian pusat mencari OS-OS atau software-software ilegal yang ada di perusahaan-perusahaan IT. Nah, eh, ketika ada yang kena ya, ketika karyawannya itu katakanlah satu karyawan itu ada yang terkena ya, katakanlah seumpama ya dengan contoh saya tidak sengaja ya atau saya disuruh tadi ya menginstal ini perangkat lunak atau software Dreamweaver ya yang tidak resmi, maka perusahaan tidak mau bertanggung jawab ya. Yang bertanggung jawab siapa? Ya karyawannya itu sendiri ya. Alasannya ya komputer itu kan yang gunakan karyawan. Pihak perusahaan tidak mengetahui. Nah, ini yang bahaya ya kawan-kawan. Bahaya. Jadi alangkah lebih baiknya Anda gunakan software-software yang legal, yang open source ya. Walaupun kalau boleh saya bilang memang agak sedikit eh, agak sedikit mencemaskan gitu ya tampilannya. Kalau Anda lihat di sini tidak ada tampilan eh, websitenya sama sekali, nggak ada gambarnya ya. Atau kalau pengen Java, Anda bisa gunakan hampir semua Java free ya kalau sekarang. Anda bisa gunakan saya ada nggak Edit Plus? Oh, nggak ada ternyata ya. Atau kalau Anda mau pakai Java, Anda bisa gunakan Edit Plus atau Eclipse, nah itu gratis ya. Gunakan hal-hal yang versi gratis, seperti itu maksud saya ya. Nah, ini kayak contoh ini gratis ini softwarenya PSPad ini gratis ya. Tampilannya ya hanya ini berwarna-warni ini aja, tidak ada tampilan websitenya. Ya, seperti itu. Nah, itu ya. Jadi wajib berhati-hati rekan-rekan saudara sekalian terhadap hal-hal yang seperti ini, poin D ini ya. Nah, saya saya selama ini kalau saya ada proyekan ya, saya hampir pasti tidak pernah ini ya, data pelanggan itu ada di laptop saya, ada di database saya, tapi tidak pernah saya share kemana-mana ya. Sehingga data perusahaan itu tetap aman ya. Ya, pembahasan berikutnya adalah tentang privasi. Apa sih privasi itu? Nah, ini. Kalau tadi etika ya kalau Anda lihat etika itu adalah peraturan, tindakan, norma dan moral ya. Jadi kalau etika itu seperti kita keluar ya, kita berkomunikasi dengan pihak luar selain diri kita sendiri ya. Itu etika. Sedangkan privasi itu adalah diri kita sendiri, kemampuan satu atau sekelompok ya individu untuk menutup atau melindungi kehidupan dan urusan pribadinya dari publik atau umum. Nah, kayak contoh di negara kita itu tidak terbiasa ya, tidak terbiasa ketika atau gini, di negara kita itu terbiasa ketika ditanyai umurmu berapa ya, umurmu berapa. Nah, tapi di negara luar di luar negeri seperti itu ya, itu menjadi hal yang tabu, menanyakan umur itu hal yang tabu, menanyakan status ya, status apakah Anda sudah menikah, anak Anda berapa, nah itu menjadi hal-hal yang tabu ya. Bahkan eh, saya pernah pas waktu saya berada di taman gitu ya, di taman terus kemudian eh, di taman itu
saya bersama putra saya gitu ya, jalan-jalan, melihat anak-anak kecil bermain skateboard ya. Dari kejauhan itu ada seseorang itu yang moto-moto, memfoto-memfoto gitu ya, memfoto-foto. Pertama saya tidak sadari, saya tidak, apa, saya hiraukan gitu ya, tapi saya tetap melihat gitu ya, melihat. Ini dia memfoto siapa gitu. Lambat laun kok dia mengarahkan kameranya itu ke anak saya ya. Walaupun putra saya itu sudah pakai masker ya, pakai masker, pakai topi ya. Tapi si fotografer ini menggerakkan tangannya terus-menerus gitu ya, tek 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 gitu. Sambil semakin dekat semakin dekat. Nah, saya terlihat seperti itu, akhirnya saya tutupi putra saya. Saya bilang, "Mohon maaf Pak, ini privacy." Nah, Anda juga harus seperti itu. Anda harus kenapa? Karena kita nggak tahu ya, karena kita nggak tahu. Oh, kebanyakan orang Indonesia itu sering mengambil foto ya, foto-foto secara tidak izin ya. Walaupun Anda keinginannya adalah Anda memfoto diri Anda sendiri. Tapi ketika Anda memfoto diri Anda sendiri kan belakang ini ada orang lain ya. Kalaupun memang seperti itu, orang yang terlihat di belakangnya itu kalau bisa ya background-nya kosong gitu ya. Cari yang background-nya atau yang latar belakangnya tidak rame gitu ya, tidak banyak orang. Nah, itu mungkin tidak masalah. Tapi kalau belakangnya rame ya, belakangnya rame, kemudian banyak orang, yang nongkrong, terus Anda selfie, foto-fotoan, dan orang belakangnya itu terlihat di kamera Anda, dan Anda dikomplain, nah itu Anda harus bersedia untuk menghapus foto tersebut ya. Kenapa? Karena itu termasuk privasi ya. Privasi atau urusan pribadi seseorang. Dia nggak pengen foto dia dipublik gitu. Nah, itu salah satu privasi juga ya. Nah, kebijakan privasi itu untuk perusahaan atau organisasi itu gunanya adalah untuk melindungi ya pelanggan, klien, serta karyawannya. Ya, ini ya. Jadi privasi yang ada di perusahaan, privasi terhadap diri Anda sendiri itu gunanya adalah untuk melindungi sebetulnya, bukan, apa, pelit, bukan alah biasanya orang Indonesia itu sering bilang, "Ah, difoto aja kok nggak mau." Loh, bukan di fotonya yang nggak mau. Kalau semuanya foto itu sudah Anda dapatkan, kemudian Anda sebar foto itu dijadikan, apa, dijadikan foto produk bagaimana? Ya kan, dijadikan foto produk. Padahal foto itu, kan fotografernya dapat fee, kan gitu ya, fotografernya dapat fee. Sedangkan yang difoto tadi kan dia nggak dapat. Nah, itu yang sama seperti, hak cipta ya, hak kekayaan intelektual, di-copy ya, hak kekayaan intelektual Anda comot sembarangan seperti itu. Nah, itu juga tidak boleh ya, ya seperti itu. Nah, ada pedoman privasi, yang pertama adalah koleksi data ya. Ini yang biasanya, dilakukan oleh perusahaan ya. Jadi data tiap orang harus dikumpulkan, ya pasti Anda kalau ngelamar kerjaan pasti harus mengumpulkan data-data pribadi ya. Kemudian akurasi data, ini juga data Anda harus selalu terkini ya. Jangan sampai, oh saya, eee tempat tanggal atau ya tanggal lokasi lokasi apa, rumah saya itu adalah atau lokasi tempat tinggal itu adalah saya sebutkan, daerah Semampir gitu ya, daerah Semampir. Padahal itu adalah lokasi, kos-kosan saya dahulu ya, 2 tahun kemarin. Nah, itu juga tidak boleh ya. Ya harus harus saat ini ya, harus, lokasi tempat tinggal saat ini, ya seperti itu. Itu artinya adalah akurasi data atau data terkini. Kerahasiaan data, nah ini yang saya sebutkan tadi BPJS ya. Pihak ketiga tidak boleh diberi akses ke data tanpa sepengetahuan atau izin individu. Kayak contohnya BPJS tadi. Dia boleh meminta data saya, data pribadi saya,
setelah berhubungan atau menghubungi pihak UPN, dan UPN sudah izin gitu ya ke saya. Nah, ini pengungkapan data ini juga harus izin ya, harus izin. Data tidak boleh diungkapkan karena alasan yang tidak sesuai dengan tujuan bisnis pengumpulannya. Nah, ini paling sering ya. Kayak contoh Anda di minimarket itu biasanya ada undian-undian seperti itu. Nah, undian-undiannya ini Anda diharuskan mengisi formulir, kemudian dari isian formulir tersebut, nah nanti dimasukkan ke kotak. Di isian formulir itu ada nama, nomor telepon, ya, alamat rumah, nomor KTP, kemudian dimasukkan ke kotak katanya untuk diundi. Nah, pertanyaan saya, setelah data itu ada 10 pemenang, ya. Seumpamanya gini, ada 100 orang yang memasukkan data ke kotak undian tadi. Kan tidak semuanya 100 orang itu menjadi pemenang kan, ya. Nah, paling pemenangnya ada 10. Nah, ada 10 orang yang pemenang. Nah, pertanyaannya adalah 90 orang data orang yang dimasukkan ke dalam kotak tadi itu dikemanakan? Ya, itu dikemanakan. Yang pasti data itu tidak dihancurkan. Kenapa? Karena data itu bernilai ya. Ada uangnya, ada bisa diuangkan seperti itu. Jadi wajib berhati-hati. Bahkan sampai sekarang saya pun kalau tanyai apakah saya punya kartu minimarket, saya jawab tidak ada. Ya. Pak, dengan adanya kartu itu bisa diskon ya. Diskon itu hanya permainan angka saja ya. Tidak pada prinsipnya tidak ada perusahaan itu yang mau rugi gitu ya. Katakanlah gini, rugi itu Anda kulaannya 2.500 ya. Anda kulaannya 2.500. Anda pasti jualnya 5.000 atau Anda jualnya 4.000. Kalau seumpamanya saya tawar yang harganya 2.500 tadi ya, ketika saya tahu harga dasarnya 2.500, saya tawar 1.500. Pertanyaannya, apakah Anda mau? Atau saya tawar 1.000 gitu ya, saya tawar 1.000. Apakah Anda mau melepaskan barang itu? Tidak, ya. Pasti dia mau kalau saya tawar menjadi semuanya 3.000. Oh ya udah, saya lepaskan lah, saya bati titik nggak apa-apa. Nah, kayak gitu. Itu prinsip seperti diskon itu seperti itu. Jadi dengan adanya diskon itu tidak mungkin barang itu mencapai nilai atau angka dasar ya, nggak mungkin. Kenapa? Karena ya itu tadi hukumnya, nggak mungkin ada orang yang berani jual barang dengan harga dasar alias tidak mengambil keuntungan sama sekali. Keuntungan tipis itu pun sulit ya. Beberapa orang itu memang pernah melakukan keuntungan tipis tapi hanya barang-barang tertentu. Kayak contoh, keuntungan tipis. Kalau barang Anda sudah mencapai expired ya, expired date. Nah, ini biasanya di diskon. Apa? Susu kotak, susu bubuk itu kan ada expired date-nya ya. Kalau expired date-nya Anda cari yang expired date-nya kurang dari 3 bulan, itu mesti harganya di bawah harga standar. Kenapa? Ya istilahnya pokoknya laku. Nah, seperti itu ya. Kalau mamanya expired date-nya masih lama, masih setahun atau 2 tahun, ya nggak mungkin dia mau menggunakan data atau menggunakan harga yang kulaan tadi atau harga dasar tadi. Kenapa? Karena rugi seperti itu ya. Nah, contoh penerapan pedoman privasi. Ini pada sistem Human Resource Information System. Ya, setiap karyawan itu harus memasukkan data NIK, nama, alamat, nomor telepon ya, nama istri, nama anak, nama ayah, nama ibu dan lain-lain. Ketika diperlukan mengambil data NIK, harus ada persetujuan. Ya, saya contohkan tadi data BPJS ya. Dan karyawan ini tidak boleh sembarangan menginformasikan kepada karyawan lainnya, terutama gaji ya, terus password server, password laptop ya, dan password lainnya
kemudian data-data pribadi lainnya ya, itu tidak boleh menginformasikan. Kecuali kalau seperti mungkin ya ada beberapa data pribadi yang bisa di-share ya, data pribadi yang bisa di-share. Kayak contoh jumlah putra ya. Oke, jumlah putra enggak apa-apa, jumlah anak enggak apa-apa. Nah, itu enggak masalah. Kemudian berapa jumlahnya? Oh, 2 anak saya. Nah, namanya siapa? Nah, namanya bisa jangan dilengkapi ya. Kayak contohnya nama saya Agung Pratama Putra. Sebut aja namanya Agung. Nah, seperti itu aja sudah cukup. Nah, jadi tidak semuanya diberikan, tidak semuanya disampaikan. Dan hati-hati juga kalau Anda nanti ya ini besaran gaji ketika Anda nanti kerja setelah lulus ya kerja, jangan sampai besaran gaji ini disebarluaskan. "Wih, gaji saya sekian, gajimu segini." Ya, kayak gitu. Jangan. Nanti itu eh, etikanya tidak bagus ya. Ya, etikanya tidak bagus seperti itu. Ya, macam-macam pekerjaan yang ada di ITIS itu bisa ada sistem analis, kemudian bisnis analis, auditor, manajer, sistem informasi, dan ERP. Anda lengkapnya bisa lihat di ISINDO IS Kurikulum ya. Ini ada linknya, Anda bisa cari di situ. Nah, untuk selanjutnya ada tugas ya untuk Anda nih buat isian ya. Jadi Anda buatkan di file MS Word seperti itu. Headernya ya, ini saya tuliskan di sini header. Header babnya itu adalah bab 1 ya. Judulnya itu adalah judul bab 1. Itu tulis saja bab 1, kemudian tugas 1 PSI NPM Anda. Ya, Anda tuliskan NPM Anda, nama, alamat, cita-cita setelah lulus di bidang IT, kata-kata mutiara atau motivasi ya. Kemudian ada jika Anda mendapatkan gaji atau upah pertama hasil pekerjaan Anda, apa yang akan Anda lakukan dengan gaji itu ya. Nih, jadi di bab 1 itu terdiri dari nama, NPM, nama, alamat ya. Kemudian cita-cita, kata-kata mutiara, gaji pertama saya untuk, nah seperti itu ya. Anda bisa gunakan poin-poin atau nomor terserah ya. Dan yang terakhir ini Anda lakukan review materi dari webinar temu alumni. Link YouTube-nya ini ya. Link YouTube-nya ada di sini. Jadi Anda ada 8 alumni ya yang hadir pada link YouTube ini. Jadi jangan hanya terfokus di depan-depan saja, tapi Anda cari yang sampai ke belakang karena itu ada 8 alumni prodi kita sistem informasi. Mulai ada yang angkatan 2007, ada yang angkatan 2011, ada angkatan 2013, ada angkatan 2015 ya. Itu. Jadi Anda review, ini Anda tulis semuanya hari ke ini bisa jadi kalau Anda sudah memastikan ya, kayak contohnya, oh saya ingin mereview si A itu berada di hari kedua. Nah ini Anda tulis hari kedua ya seperti ini. Nama alumninya adalah semuanya Joni. Nah, pekerjaannya adalah programmer ya, gitu. PT suka coding. Nah, materinya apa dia ya? Ya baik seperti itu. Detail format dan juga pengirimannya itu akan saya upload di e-learning ya. Gitu saja dari saya dan tugasnya dan pengumpulannya juga sudah ada di file ini ya. Jadi jangan khawatir. Nah, jadi nanti Anda tinggal download ya filenya ini plus ada link YouTube-nya. Anda cari yang tulisannya webinar temu alumni hari ke-1 dan hari kedua seperti itu. Ini contohnya ya. Nah, ini temu alumni
hari kedua, ini juga ada temu alumni hari ke-1 ya. Anda lihat dan Anda pilih, Anda lakukan review. Seperti itu ya. Baik, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.